adik-adik, apa kabarnya? Kakak percaya hari ini kita semua penuh sukacita, penuh dengan bahagia, karena ada Tuhan Yesus, ada kasih Yesus yang menyertai hidup kita. Hari ini kembali kita ketemu lagi nih adik-adik, untuk bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengar firman Tuhan yang adalah kebenaran. Siapa yang siap memulai ibadah? Angkat tangannya, boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus Tuhan kita, haleluya. Siap memuji nama Tuhan? Yuk sebelumnya kita akan berdoa dulu. Kita akan menaikkan doa kita kepada Tuhan. Yuk sama-sama semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang kami sembah, yang kami puji, sungguh kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh tetap ada semua karena berkat-Mu. Kami boleh kembali lagi beribadah, sekalipun kami masih di rumah masing-masing beribadahnya. Semua juga karena kemurahan Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami juga tetap serius dalam beribadah kepadamu, agar kami dengan sungguh-sungguh memuji menyembah-Mu Tuhan. Sekalipun kami tidak berjumpa secara langsung, sekalipun kami semua ada di rumah kami masing-masing, tapi tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji menyembah Tuhan. Layakan setiap kami Tuhan, dan tolong kami agar kami mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang mengasihi Tuhan, dengan hati yang mencintai Engkau Tuhan, karena kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu yang juga sebentar kami akan dengar, biar itu tertanam dalam hati kami dan bertumbuh subur dalam kehidupan rohani kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yuk adik-adik yang siap beribadah bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebelum kita nyanyi, yuk kita mau yel-yel sekolah minggu dulu. Joyful Kid, joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Belum meriah kayaknya. Semuanya boleh berdiri yuk sama-sama yuk dengan Kak Yuni. Berdiri sama-sama yuk. 1, 2, 3. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Siapa memuji nama Tuhan? Lambaikan tangannya. Dia Yesus yang baik, sekarang sampai selama-lamanya. Yuk kita angkat pujian ini buat Tuhan. Tuhan Yesus baik selama-lamanya buat kita. Dia berkesudahan kasih-Mu Tuhan, buat saya, buat adik-adik, buat papa mama, buat koko, buat cici, buat semua orang yang ada di dunia ini. Tuhan mengasihi. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Ya bersama angkat tangannya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu Tuhan, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Bersamakan tangannya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi kata Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan, lagi kata Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk
selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yang merasakan kebaikan Tuhan, berikan tepuk tangan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Semuanya sukacita? Pasti kita sukacita, karena sukacita kita bukan berasal dari benda, tapi karena kasih sayang Tuhan Yesus yang menyertai kita, sehingga sukacita kita melimpah di dalam Tuhan. Adik-adik, yuk kita mau siapkan hati kita dengan firman Tuhan yang adalah kebenaran. Siapkan hati, siapkan pikiran, siapkan telinga untuk mendengarkan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, agar firman yang kita dengar hari ini tertanam dalam hati kita, dan kita sebagai anak Tuhan mau melakukannya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang kami mau dengar hari ini Tuhan. Biar itu kami dengar dengan baik-baik, kami simak dengan baik-baik, sehingga dapat tertanam dalam hati kami, bertumbuh dalam kehidupan kami, bertumbuh dalam kehidupan rohani kami, sehingga Kau dapati kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang mengasihi Engkau, yang melakukan firman-Mu Tuhan setiap hari, setiap waktu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari bersama kita angkat pujian kita bagi Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, aku mau tanam dalam hatiku Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ya, kembali kita pujian ini bagi Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik yang dikasih Tuhan, biar menjadi kerinduan setiap kita semua, kerinduan kakak, kerinduan adik-adik, untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, agar firman Tuhan yang kita dengar tidak berlalu begitu saja, tapi tertanam dalam setiap hati kita. Kita ingat dalam pikiran kita, dan kita mau lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita, di rumah, di sekolah, di gereja, dimanapun kita berada. Kita mau lakukan firman Tuhan yang adalah kebenaran, yang menuntun langkah hidup kita untuk semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari semakin tahu kebenaran dalam Tuhan Yesus Kristus. Yuk kembali kita angkat pujian kita bagi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Boleh sama-sama berdiri semua adik-adik ya. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman-Mu Tuhan, firman Tuhan ku dengar,
kami Tuhan. Biar firman-Mu tertanam dalam setiap hati kami, dalam hidup kami. Kami mau melakukan perintah-Mu Tuhan. Ajari kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, kami masih boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu yang menuntun kami, firman-Mu yang meneguhkan kami, firman-Mu yang mengajar mendidik kami Tuhan. Untuk kami hidup seperti yang Tuhan mau. Kami hidup dalam kebenaran Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajari kami ya Tuhan. Kami mau melakukan firman-Mu seumur hidup kami. Ini rindu kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Panduan untuk mempersiapkan ibadah. Berdoalah sebelum masuk beribadah. Siapkanlah Alkitab. Pakailah baju yang rapi dan sopan. Ikutlah bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Fokus perhatikan firman dan catatlah khotbah firman Tuhan. Ikutlah ibadah tepat waktu dan sampai selesai. Hai, shalom adik-adik. Apa kabar? Wah, pasti kabar baik semua ya. Karena kita punya Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh amat baik. Karena kebaikan Tuhan, adik-adik hari ini masih sehat. Karena kebaikan Tuhan, kita masih bisa bertemu dengan papi, mami, koko, cici, dede, berkumpul dengan keluarga. Itu karena kebaikan Tuhan Yesus. Nah, siapa yang percaya bahwa Yesus itu baik dan siapa yang senang punya Tuhan Yesus yang baik, coba dong tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Nah, adik-adik, kalau sama orang yang sudah berbuat baik, kita harusnya juga hormati. Kita nggak boleh balas dengan kejahatan. Orang baik kok dibalas yang jahat? Bukankah Yesus mengajarkan kalau orang jahat saja kita balas dengan kebaikan? Apalagi kalau orang itu baik. Kakak ulangin ya. Kalau yang jahat saja kita mesti balas dengan kebaikan, apalagi kalau yang baik. Kalau yang baik harus kita balas dengan kebaikan, bukan kejahatan adik-adik. Nah, Tuhan Yesus baik nggak? Tuhan Yesus baik nggak? Nah, kalau Tuhan Yesus baik, kita balasnya dengan kebaikan. Bagaimana caranya?
dengan beribadah, mentaati firman, lakukan firman, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita hormati papi mami, kita sayang sama keluarga, kita membawa sukacita dalam keluarga. Kita membawa apa anak-anak? Kita membawa apa adik-adik? Sukacita dalam keluarga. Nah, oleh karena itu adik-adik, yuk kita mau beribadah. Sebelum mulai dengar cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Semua tundukkan kepala, lipat tangan baik-baik. Kita mau datang beribadah sungguh-sungguh. Mari berbuat baik adik-adik. Ya, berbuat baik lewat ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur. Sekarang kami ingin berbuat baik, yaitu dengan hidup yang beribadah, hidup yang mendengar firman, hidup yang mentaati firman. Seperti hari ini kami lakukan firman Tuhan untuk beribadah di hari Minggu. Mari Roh Kudus bantu kami, tolong supaya kami bisa lakukan firman yang kami dengar dan membuat kami bisa membawa sukacita dalam keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik pernah kan ngalamin yang namanya makanan basi? Nah, kalau makanan udah basi kita apain? Kita buang. Kenapa? Karena itu sudah lewat masanya, sudah bau. Jadi kita singkirkan. Nah, di rumah adik-adik juga ada tong sampah kan? Ada tong sampah buat apa? Untuk tempat menampung sampah-sampah yang kotor di rumah, ya, yang nggak kepake, yang sudah nggak lagi berguna, ya, yang sudah kotor, yang sudah bau, yang sudah sobek, yang sudah rusak, kita buang ke tempat sampah. Betul nggak adik-adik? Nah, tapi adik-adik tahu nggak? Walaupun itu sampah, walaupun itu kotoran, walaupun itu barang yang sudah rusak, walaupun itu barang yang bekas, tapi masih bisa berguna nggak? Masih bisa dipakai ulang lagi nggak? Masih bisa bermanfaat nggak? Bisa adik-adik. Bahkan kotoran-kotoran, misalnya seperti kotoran binatang, seperti kotoran binatang kerbau, sapi, ya, itu malah bisa diolah untuk jadi pupuk adik-adik, ya nggak? Ya, begitu juga dengan sampah-sampah sayur-sayuran, ya makanan-makanan yang mengandung hasil alam, ya, yang nggak berguna lagi, itu bisa dikelola jadi pupuk kompos juga. Nah, begitu juga dengan barang-barang bekas adik-adik, barang-barang yang nggak kepake. Ada orang yang kreatif untuk membuat barang itu, untuk mendesain lalu merancang ulang sehingga barang yang tadinya dianggap sampah jadi berguna, bahkan dijual masih laku, harganya juga lumayan. Nah, adik-adik nih contohnya nih, kakak kasih lihat nih gambar-gambar ini. Kamu lihat. Kamu lihat gambar-gambar ini. Oke, coba. Ini semua barang-barang yang tidak berguna, barang-barang yang dianggap sampah, barang-barang bekas, tapi bisa bermanfaat adik-adik. Nah, oleh karena itu, adik-adik, sekali lagi jangan pernah kita menghakimi atau menilai seseorang karena dia mungkin sudah berbuat buruk, karena dia sudah mungkin nakal, karena dia mungkin bandel, karena dia suka berbuat curang, lalu kita bilang, wah itu anak kurang ajar, anak durhaka, anak setan, anak tidak berguna, anak yang tidak pantas, anak jahat. Wah, hati-hati, kita gak boleh sembarangan ngomong adik-adik ya. Begitu juga papi mami, jangan sekali-kali kita kata-katain anak kita. Yesus Kristus mengajarkan kita, jangan kita menghakimi, jangan kita juga menilai orang hanya lihat di depan mata. Jangan kita menilai orang itu jahat
karena dia sudah berbuat 1, 2, 3 kesalahan. Sebab manusia bisa berubah. Sama-sama katakan adik-adik, manusia bisa berubah. 1, 2, 3, manusia bisa. Nah, katakan adik-adik sama-sama, saya bisa berubah. Ayo taruh tangan kanan di dada, sama-sama bilang, saya bisa berubah. Sekali lagi, saya bisa berubah. Nah, gitu dong. Tapi berubahnya berubah apa nih? Berubah itu bisa 2. Berubah jadi lebih baik atau berubah jadi lebih buruk. Bisa jadi tadinya baik-baik jadi buruk, atau tadinya buruk jadi baik. Nah, itu yang adik-adik harus pilih. Yang paling bagus adalah dari yang baik terus menjadi lebih baik. Itu yang keren, itu yang bagus. Ya, kalaupun tidak, minimal di bawahnya itu adik-adik, dari yang tadinya jelek, tadinya buruk, tadinya nggak baik, menjadi bagus, menjadi keren, menjadi baik. Nah, siapa di sini yang ingin hidupnya berubah dari yang buruk jadi lebih baik, atau yang sudah bagus, yang sudah baik dipertahankan, ditingkatkan semakin lebih baik? Siapa yang mau? 2 tangan angkat. Tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Ya, kita harus belajar dari Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus itu baik, dari sejak awal baik, dan sampai akhirnya baik. Kebaikan Yesus sepanjang masa. Yesus tidak pernah berbuat buruk. Yesus tidak pernah berbuat jahat. Sekalipun Yesus dijahatin, sampai Yesus mati di kayu salib, ya, karena dikhianati, karena mereka orang benci sama Yesus. Padahal Yesus nggak berbuat jahat adik-adik. Yesus bukan preman, Yesus bukan koruptor, Yesus bukan penjahat, tapi Yesus itu anak yang baik, Yesus itu orang yang baik, mulia, kudus, suci. Dia sungguh-sungguh manusia yang baik dan sangat-sangat baik, tapi justru dijahatin. Kita punya guru yang bagus, kita punya teladan yang bagus. Yesus Kristus waktu menjadi manusia. Ketika Yesus jadi manusia adik-adik, dia dari sejak bayi sama kayak kita, dari kecil sama kayak kita, masuk remaja sama kayak kita, dan terus dewasa sampai mati. Yesus selalu baik. Nah, ini yang hebat. Siapa di sini yang bisa seperti itu? Siapa di sini yang bisa seperti Yesus? Dari awal dia baik, tengah baik, sampai akhir baik. Tidak ada, karena kita semua manusia berdosa. Termasuk Kak Donald juga. Kak Donald juga punya masa lalu yang gak baik adik-adik. Tapi karena percaya Tuhan Yesus, karena ikut Tuhan Yesus, Yesus baik, jadi dia bisa tolong Kak Donald jadi baik. Kalau Yesus jahat, dia juga bisa ajarin Kak Donald jadi orang jahat. Tergantung dengan siapa kita bergaul, tergantung dengan siapa kita percaya, tergantung dengan siapa kalian ikut. Ya enggak? Karena kita ikut Tuhan Yesus, kita anak-anak Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus baik, dia pasti bisa bikin kita baik. Yang percaya sama-sama katakan amin. 3, 2, 1, amin. Nah, gitu dong, oke? Nah, hari ini Kak Donald mau cerita tentang sebuah keluarga lagi adik-adik. Tema kita masih terus berlanjut, yaitu apa? Sukacita dalam keluarga. Nah, kali ini Kak Donald mau cerita nih, ada lagi tokoh Alkitab nih yang punya keluarga. Tapi adik-adik, ada sebuah masalah. Apakah masalahnya? Masalahnya adalah Hei! Kamu sudah gak boleh lagi tinggal di sini. Ya, waktunya kamu keluar dari rumah ini.
gitu musir-musir. Hah? Emang salahnya apa kalau diusir dari rumah? Apa salahnya adik-adik kalau sampai adik-adik disuruh pergi sama papi mami? Pasti pernah bikin salah kan? Iya kan? Tapi orang ini gak bikin salah. Dia anak yang baik. Dia anak yang baik adik-adik. Tapi dia diusir. Sedih ya. Orang baik malah dijahatin. Aduh. Kenapa adik-adik ya? Ada yang tahu nggak? Karena adik-adik mamahnya itu perempuan Sunda. Perempuan Sunda. Apa sih itu perempuan Sunda? Ya, wanita yang bukan sebagai istri yang sah, pernikahan yang sah, ibu yang sah, ibu yang benar, tapi ibu yang nakal. Ya, dia ibu ini yang suka menggoda laki-laki, dia suka menjerat laki-laki, ya, dan itu namanya perempuan sundal. Ya, dia suka menggoda pria-pria, bahkan yang sudah bersuami juga digoda-godain supaya jalan bareng sama dia, pacaran sama dia, terus akhirnya kawin. Tapi nggak resmi, nggak sah adik-adik, ya kan? Wah, hanya menginginkan memanfaatkan kesenangan-kesenangan semata, hanya ingin memanfaatkan harta, uang, bahkan hanya seks saja. Itulah perempuan Sunda. Nah, adik-adik, karena itulah kenapa anaknya ini diusir dari rumah. Papinya jahat ya. Jahat ya adik-adik ya. Karena apa? Karena anak ini kan gak salah. Yang salah papanya. Kenapa mau sama perempuan Sunda? Kenapa mau menikah sama perempuan Sunda? Anak ini tidak salah. Salahnya gak ada. Yang salah papanya. Tapi kenapa anaknya disuruh diusir? Termasuk sama keluarganya. Semua keluarganya benci sama anak ini. Mengapa adik-adik? Karena ayahnya kawin lagi, menikah lagi, lalu punya anak. Jadi, aduh adik-adik, diusirlah keluarga ini. Papanya gak mau menikah sama perempuan Sunda lagi. Walaupun sudah punya anak, anaknya juga gak mau diakui sebagai anak. Disuruh pergi. Dia mau dengan istrinya yang sekarang, dengan anaknya yang baru. Aduh, kasihannya adik-adik ya. Nah, kira-kira keluarga siapa ini adik-adik? Keluarga siapa ya? Ada yang tahu? Kalau belum tahu kakak lanjutkan lagi adik-adik ya. Karena anak ini ditolak, karena anak ini dihakimi, karena anak ini dimusuhi, karena anak ini tidak diterima, bahkan menjadi omongan satu kampung, satu keluarga, satu desa, satu suku, bahkan jadi mempermalukan namanya satu bangsa Israel. Tahu bahwa dia ini anak haram, anak perempuan sundal. Anaknya yang dimaki-maki, anaknya yang dihina, tapi kok papanya enggak? Gimana ini adik-adik yang gak belain, gak lindungin, malah ikut-ikutan ngusir. Dia senang-senang dengan istri yang baru, dengan anaknya. Ya, tiba-tiba ini diusir. Aduh, diperlakukan yang tidak baik. Ya, adik-adik, tahu gak apa yang terjadi ketika anak ini keluar dari rumah, ketika anak ini ditolak, ketika anak ini dimusuhi, ketika anak ini dihakimi? Apa yang terjadi adik-adik? Tadi dia anak yang baik-baik, ya, orang yang gagah perkasa, orang yang keren, orang yang bagus, orang yang hebat. Adik-adik, dia jadi apa? Jadi preman. Tahu nggak preman? Orang yang suka jahatin orang lain, suka malak-malak, suka ngambil barang orang, jadi perampok, ya. Aduh, pukulin orang, paksa
memaksa orang, bahkan bisa membunuh orang. Dia akhirnya bergaul dengan gerombolan-gerombolan, dengan preman-preman adik-adik. Bahkan dia jadi pemimpin preman, dia jadi pemimpin gerombolan. Wah, jadi ditakuti, gak ada yang berani sama dia. Jadi jahat dia adik-adik. Kenapa bisa begitu? Karena di keluarga dia tidak diterima, karena di keluarga dia dihakimi, karena di keluarga dia dihina dan direndahkan, karena di keluarga dia dibuang, dianggap tidak berguna. Ya, anak ini kepalang tanggung, dan anak ini merasa ya sudah, daripada saya dianggap gak berguna, saya di sini lebih berguna. Saya bisa jadi pemimpin, saya bisa jadi orang hebat, saya bisa berkuasa, saya bisa merampok, saya bisa mencuri, saya punya teman-teman anak buah yang tunduk dan patuh sama saya. Wah, saya merasa diterima di sini. Makanya saya lebih senang di sini. Jadi gerombolan orang-orang perampok. Sampai sini ada sudah tahu adik-adik siapakah tokoh ini? Ayo, kakak lanjutkan lagi yang terakhir. Adik-adik, suatu kali bangsa Israel diserang oleh bangsa Amon. Bangsa yang ingin menghabisi Israel, bangsa yang ingin merebut tanah Israel, bangsa yang ingin membunuh semua orang Israel, dan mereka ingin berkuasa. Wah, tapi bangsa Israel tidak ada pemimpin, tidak ada orang yang mampu melawan dan membawa sebuah kegerakan yang dapat menjadi pemimpin besar melawan bangsa Amon. Bangsa Israel tidak ada yang berani. Lalu adik-adik, akhirnya satu keluarga ini tadi yang mendengar anak ini, ya, dia jadi preman, jadi penguasa perampok yang ditakuti. Akhirnya mereka datang temuin dia. Semua para pemimpin-pemimpin suku, ya, keluarganya, saudara-saudaranya, teman-teman sekampungnya, mereka temuin anak ini. Dan mereka berkata apa? Kami minta kamu turun bantu, karena bangsa Israel mau diserang oleh bangsa Amon. Kami gak mampu, kami butuh engkau. Ya, anak ini gak terima adik-adik. Wah, dia bilang, kamu kemarin-kemarin ngusir saya. Kamu waktu itu tidak mau terima saya. Kamu waktu itu benci saya. Kamu katakan apa tentang saya? Hah? Sekarang lagi kamu ada masalah, kamu panggil-panggil saya. Enak aja. Kalau wah, dia mulai gengsi, dia mulai balas dendam, dia mulai adik-adik, ya, gak mau bantu. Ya, kamu perlakukan saya jahat, aku juga bikin kamu jahat. Wah, dia belum mengerti tentang kebaikan Tuhan. Dia belum memahami tentang kasih Tuhan adik-adik. Ya, karena bergaulnya dengan preman-preman, teman-temannya perampok adik-adik. Tapi dipaksa, mereka akhirnya seluruh keluarganya dan juga rakyat dan juga orang-orang penduduk Israel yang diwakili oleh para tua-tua Israel, mereka minta lagi, tolonglah kami. Begini saja, kalau kamu mau bantu, kami akan jadikan engkau pemimpin. Kami angkat engkau jadi pemimpin kami. Ketika dia mendengar itu, lalu dia kasih kembali. Ya, waktu dia mendengar itu adik-adik, anak ini dia minta diulangin lagi dan tegaskan lagi. Benar. Kalau saya bantu, saya akan pimpin pasukan melawan bangsa Amon. Dan kalau saya berhasil memenangkan peperangan, kamu angkat saya jadi pemimpin? Ya, betul, benar. Kami akan angkat. Oke, kalau memang seperti itu, saya bersedia. Saya mau kembali ke tanah airku. Saya mau kembali ke kampung halamanku. Saya mau kembali menolong rakyatku. Saya mau kembali menyelamatkan bangsa Israel. Saya mau tinggalkan dunia saya. Tinggalkan teman-teman saya ini. Kalaupun tidak, mereka akan saya ajak bersama-sama untuk menjadi pasukan perang, menyerang dan melawan bangsa Amon. Akhirnya adik-adik, setujulah mereka, dan anak ini menjadi pemimpin dan membawa bangsa Israel
perang melawan bangsa Amon dan menang. Wah, luar biasa adik-adik. Dan adik-adik tahu peristiwa itu membuat anak ini mulai dia mengenal Tuhan. Dia mulai tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Dia mulai membangun mesbah bagi Tuhan. Dia mulai ingat sama Tuhan. Dan dia mulai mengenal Tuhan. Dan dia mulai mengasihi Tuhan. Dan dia mulai menjadi orang yang mau sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Sampai suatu kali adik-adik, ketika dia perang melawan bangsa Amon ini, dia pernah bernasar. Dan dia berjanji, kalau aku menang perang nanti, saya ingin orang yang menemui saya pertama kali di keluargaku akan kuserahkan kepada Tuhan. Biar dia menjadi hamba Tuhan. Biarlah dia hidup bagi Tuhan. Wah, adik-adik, singkat cerita, ketika dia menang dalam peperangan, dia kembali ke rumahnya, dia kembali ke kampung halamannya, dia temui keluarganya. Tiba-tiba adik-adik, ada orang yang pertama kali menyambut kehadiran dia. Dan dia menari-nari menyambut ayahnya. Ayahnya pulang kembali dari perang. Ternyata dia sudah punya anak. Jadi adik-adik, anaknya lah yang datang menyambut dia. Ya, dia sedih adik-adik. Kok bisa sedih ya? Kan dia tadi janji sama Tuhan, kalau aku menang perang, aku akan serahkan orang yang pertama kali menyambut saya ke dalam keluarga. Ternyata yang menyambut dia bukan istrinya, bukan pembantunya, bukan saudara-saudaranya, tapi anak kandungnya, satu-satunya wanita. Dia cuma punya anak satu, cewek, wanita. Dia sedih, aduh kenapa dia yang menyambut saya? Nanti saya nggak punya keturunan lagi karena sudah kuserahkan kepada Tuhan. Karena zaman itu adik-adik, kalau orang sudah diserahkan kepada Tuhan, ya dinasarkan begitu, ya berarti dia sudah mengabdi bagi Tuhan dan dia tidak menikah seumur hidupnya. Dia hidup bagi Tuhan. Mirip seperti biarawati, ya, di zaman sekarang dari gereja Katolik. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, dia sedih karena dia harus kehilangan sebuah keturunan. Dia tidak bisa lagi melihat anaknya dengan baik di rumah. Tapi adik-adik, anaknya bagus, anaknya baik. Anaknya bilang begini, "Nggak apa-apa papi, kalau memang itu sudah janji papi sama Tuhan, aku rela kok, aku mau kok papi. Aku nggak apa-apa, aku bersedia, aku rela hidupku kuserahkan bagi Tuhan papi. Tapi izinkan saya papi untuk aku pergi menangisi kegadisanku, menangisi kegadisanku bersama dengan teman-temanku. Saya ingin mengungsi sementara waktu dengan teman-temanku 2 bulan lamanya. Setelah itu saya kembali lagi dan saya mau menyerahkan hidupku bagi Tuhan." nah adik-adik, udah tahu sekarang ya ceritanya, kisahnya tentang siapa? Boleh tanya sama papi maminya, nggak apa-apa. Minta bantuan sama papi maminya biar sama-sama belajar firman Tuhan ya. Oke, langsung jawab ya adik-adik ya. Boleh lewat kolom ini, boleh lewat komentar di bawah ini, atau kirim WA baik Kak Donald maupun Kak Yuni. Oke? Nah, terakhir adik-adik, pelajaran apa yang kita dapat dari kisah ini? Ya, pelajaran yang pertama adik-adik, jangan kita suka menghakimi orang. Jangan kita suka menghina orang. Jangan kita berbuat jahat dengan mulut perkataan kita. Kata-kata yang negatif, kata-kata yang kasar terhadap orang lain. Walaupun mungkin kita tahu orang itu nggak baik, tapi mari kita belajar jaga mulut. Ya, kalau kesel, marah, emosi, ya boleh, tapi jangan sampai mulutnya berdosa. Marah boleh, kesel boleh, emosi boleh, tapi jangan berbuat dosa. Maksudnya apa nih Kak? Maksudnya marah, emosi, kesel, jangan berbuat dosa itu, satu, kita jangan sampai tempeleng, kita jangan sampai pukul-pukul, hajar, ya, dengan tujuan melukai, dengan tujuan mencelakai. Itu yang nggak boleh. Kalau untuk mendisiplin
supaya dia tobat, supaya dia jangan ulangin lagi, itu boleh. Namun tetap harus hati-hati dan jangan sembarangan. Mesti lihat situasi kondisi dan juga harus tahu bagaimana perbuatan-perbuatan dia. Jangan dikit-dikit hajar, dikit-dikit pukul, dikit-dikit hajar, dikit-dikit pukul. Belum tentu adik-adik dengan dipukul, dengan dihajar, dia bisa berubah. Yang terjadi malah dia bisa lebih keras hati. Karena yang paling penting bukan soal hajar dan pukulnya, bukan soal kesel, emosi, dan marahnya, tapi bagaimana kita bisa menghargai dan menerima orang yang bersalah, kita bisa memaafkan orang yang bersalah, dan kita kasih kesempatan untuk berubah. Itu yang paling penting. Ini yang pertama ya. Yang kedua adik-adik, ya, Tuhan itu bisa pakai orang-orang yang tadinya jahat, tadinya nggak baik, tadinya nggak berguna. Tuhan bisa pakai dia, Tuhan bisa ubah dia, Tuhan bisa selamatkan dia, Tuhan bisa jadikan dia orang yang hebat besar. Seperti kisah dalam cerita ini. Ingat anak-anak, ingat adik-adik, walaupun mungkin kamu dikata-katain, dihina, walaupun mungkin orang tua kamu menganggap kamu remeh, teman-teman kamu menghina, mungkin guru-guru menghina, seolah-olah kamu dipandang sebelah mata dan kamu nggak diakui dan nggak dihargai. Mungkin kamu diperlakukan tidak istimewa, pilih kasih. Tapi dengar baik-baik, Tuhan sayang sama kamu, Tuhan cinta sama kamu, kamu berharga di mata Tuhan. Tuhan gak akan tinggalkan kamu. Papi mami bisa lupakan kita, tinggalkan kita. Papi mami bisa hina kita dan rendahkan kita. Teman-teman bisa tolak kita, teman-teman bisa pilih-pilih. Tapi kalau Tuhan tidak lakukan itu, Tuhan sayang sama kita. Apapun kondisi kita, siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, Tuhan mau menerima, Tuhan memberi kesempatan, Tuhan mau mengampuni, Tuhan mau memaafkan. Bahkan Tuhan mau pakai, ubah hidupmu supaya engkau jadi berguna, berarti, dan mulia. Sama seperti barang-barang sampah tadi yang di awal adik-adik. Gambar-gambar, ya, gambar-gambar barang-barang bekas ini tadi, ya, barang-barang yang dianggap sampah gak berguna ini, di tangan pengrajin, di tangan seseorang yang kreatif, jadi berguna. Apalagi adik-adik, kalau adik-adik dan kakak dan siapapun kita, kamu dipegang sama Tuhan, kamu dituntun Tuhan, kamu diberkati Tuhan, kamu disayang Tuhan, kamu diterima Tuhan, kamu diajarin Tuhan, maka kamu akan berubah jadi lebih baik. Kamu bisa dipakai Tuhan luar biasa. Betul? Ya kan? Nah, itu pelajarannya adik-adik ya. Dan yang ketiga adik-adik, pelajarannya apa yang kita bisa ambil dari kisah ini? Ya, kalau kita sudah ambil keputusan, kalau kita sudah mau mengambil keputusan, hati-hati. Pikir baik-baik, bijaksana dalam mengambil keputusan. Ya, jangan emosi, jangan terlalu cepat. Pertimbangkan dengan baik-baik. Jangan cepat-cepat ngambil keputusan saat emosi. Ya, jangan cepat-cepat ambil keputusan tanpa kita kaji, tanpa kita analisa, tanpa kita renungkan, tanpa kita ukur. Kita mesti mengambil keputusan dengan bijak, dengan tepat. Jangan sampai nanti kita menyesal karena apa yang sudah kita ucapkan kita nggak bisa tarik lagi. Oke adik-adik, jelas ya? Oke, adik-adik yang dikasih Tuhan, sekarang kuisnya. Yang pertama, siapakah nama tokoh ini? Ya, siapakah nama tokoh ini? Dan yang kedua, siapa nama bapaknya? Ya, siapa nama bapak dari anak ini? Yang ketiga, dalam kitab apa cerita ini ditulis? Oke adik-adik, itu kuis Alkitabnya ya. Ayo segera jawab dan kakak tunggu jawaban adik-adik semua. Dan juga jangan lupa aktivitas rohaninya, talent rohaninya. Ayo dong, ya, kasih perlihatkan untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Oke, mari kita tutup dalam doa adik-adik.
Semuanya tundukkan kepala, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami tahu kami bukan orang yang baik, kami pasti pernah buat salah, kami pernah berbuat dosa, kami pernah Tuhan melakukan hal yang menyakiti baik papa, mama, kakak, cici, koko, dede. Kami pernah menyakiti teman, kami pernah juga menyakiti diri kami sendiri. Kami pernah berbohong kepada orang lain, kami juga berbohong buat diri kami sendiri. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, kami mau dirubah. Kami mau Tuhan dipulihkan. Kami mau Tuhan diselamatkan. Kami mau Tuhan diperbaiki. Tolonglah kami Tuhan. Engkau pasti bisa mengubah hidup kami. Sama seperti kisah yang di dalam cerita Alkitab hari ini. Dia bisa berubah. Kami percaya Tuhan juga bisa mengubah kami. Tuhan juga pasti bisa mengubah saya. Tuhan, tolong kami juga supaya kami jangan cepat-cepat menghina orang. Jangan sampai kami berdosa menghina merendahkan orang. Jangan merasa paling benar, paling hebat, paling keren, paling suci, paling pintar, paling hebat di antara yang lain. Tolong kami beri kerendahan hati. Kalaupun kami hebat, kami pintar, kami jago, kami mau bantu orang lain supaya dia bisa berguna. Bukan kami hina, dan tolak dan rendahkan. Justru kami bantu apa yang kami bisa, kami bagikan untuk menolong orang lain. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami Tuhan sungguh-sungguh bisa menerima orang-orang yang mungkin tidak dipandang baik oleh orang lain, yang mungkin diremehkan oleh orang lain. Bantu kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang penuh kasih. Kami bisa mendoakan, kami bisa mengasihi, kami bisa menolong orang-orang yang ditolak, orang-orang yang terhina, orang-orang yang dianggap tidak baik ini Tuhan. Terima kasih Bapa, beri kami belas kasihan-Mu, berikan kami hati-Mu, berikan kami Tuhan supaya kami dengan keluarga kami saling mengasihi, bukan saling menyakiti. Kami bukan menghakimi, tapi kami semakin berbagi dan saling menopang satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sekarang adik-adik angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hati iman percayamu, dan terimalah berkat Tuhan turun atas adik-adik semua. Hai anak-anak Joyful Kids, terimalah berkat dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Allah Roh Kudus, memberkati adik-adik sehingga lewat berkat Tuhan ini adik-adik memenuhi kasih Tuhan, memenuhi dengan rahmat Tuhan, sehingga lewat berkat ini adik-adik diberikan belas kasihan, kekuatan, kemampuan, kasih sayang untuk orang-orang keluarga kita, supaya kita bisa menerima mereka apa adanya. Dan biarlah lewat berkat Tuhan ini adik-adik dipakai Tuhan supaya adik-adik bisa menjadi penolong, jadi berkat bagi banyak orang-orang yang terlupakan, yang terhina, yang direndahkan. Dan lewat berkat Tuhan ini adik-adik dipelihara Tuhan, dilindungi Tuhan, dijaga Tuhan, sehingga kalian punya masa depan yang cerah dan indah, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan adik-adik sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi minggu depan. God bless you. Bye.